Satu, dua, tiga, empat. Nah, saya baru saja cair dari aplikasi pinjol ilegal, tapi saya tidak akan membayarnya. Halo, pinjol lovers, apa kabarnya? Hari ini ketemu lagi dengan saya di Yudas Sipra Vintage. Dimana di konten ini kita bakal selalu ngebahas seputar aplikasi penghasil uang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri aplikasi pinjol ilegal. Namun sebelum lanjut, yuk klik subscribe dulu dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, sering kali pinjaman online atau pinjol dari perusahaan teknologi finansial atau vintage ilegal ya, ini kembali menimbul permasalahan. Salah satu pinjaman online menyebarkan data-data pribadi nasabah atau anggota keluarganya, seperti rata-rata pinjol ilegal yang melakukan hal ini. Biasanya ngancem-ngancem gitu ya. Oke, lanjut. Berdasarkan hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi atau SWI sepanjang Februari tahun 2021, sejak tahun 2018 hingga Februari 2021, SWI sudah menutup sebanyak 3.107 pinjaman online atau vintage lending ilegal. Banyak banget, banyak sekali ya. Pinjol ilegal ini beroperasi tanpa izin OJK. Nah, teman-teman, biasanya mereka juga tidak memenuhi aturan operasional bisnis yang berlaku. Wah, serem banget ya. Nah, pinjol ilegal ini biasanya beroperasi dengan menawarkan pinjaman atau gadai secara cepat dan mudah. Namun, di balik persyaratan yang mudah, ada beban bunga yang besar. Hati-hati ya teman-teman semuanya. Selain itu, pinjaman online ilegal juga beroperasi meresahkan masyarakat, karena pinjol ilegal tak segan meneror para nasabah maupun orang terdekatnya jika tak membayar cicilan pinjaman. Kelewatan banget ya. Kayaknya memang kita itu korban itu dibuat malu banget. Nah, harus waspada ya teman-teman semuanya. Jangan mau jadi korban dari pinjol ilegal. Oke, kita akan kasih tahu ciri-ciri pinjaman online ilegal. Yang pertama, tidak memiliki izin OJK. Nah, biasanya pinjaman online ilegal ini aplikasinya tidak ada di Play Store ataupun di iOS. Biasanya aplikasinya di-download dari web. Tapi ada juga yang ada di Play Store, teman-teman. Yang pasti teman-teman harus selalu hati-hati. Yang kedua, tidak menyertakan syarat khusus bagi peminjam. Syaratnya ini dipermudah ya. Teman-teman semuanya, agar pinjaman online ilegal ini mendapatkan nasabah yang terjebak iming-iming dari pinjaman online ilegal ini. Jadi gampang banget syaratnya. Jadi semuanya bisa masuk di jeratan ini. Yang ketiga yaitu sering menyebar pesan penawaran peminjaman melalui handphone. Nah, kalian semua pasti sering kan menerima SMS menawarkan pinjaman ya. Hati-hati ya, abaikan saja, karena itu bisa saja dari pinjaman online ilegal ataupun penipuan lainnya. Terkadang kan kalau sekarang ini SMS kita penuh kayak pinjaman online semua. Nggak tahu mereka itu dapat nomor kita dari mana. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, identitas perusahaan tidak valid. Nah, biasanya pinjaman online ilegal memalsukan identitasnya berupa alamat kantor yang nggak jelas. Kantornya nggak tahu di mana, bahkan bosnya tidak tahu siapa. Oke, yang terakhir, biasanya pinjaman online ilegal meminta uang muka atau
memotong nilai pinjaman pada tahap awal. Jadi gini, misalkan kita meminjam 1 juta rupiah, uang yang kita terima dipotong tidak utuh, menerima 1 juta rupiah kan, pengennya 1 juta rupiah, bisa jadi menerima 900.000 dan bunganya besar, pengembaliannya biasanya di atas 1 juta. Wah, serem banget ya. Alasannya sih terkadang biaya administrasi yang 100 ribunya, alasannya gitu. Nah, itulah tadi sekilas tentang ciri-ciri pinjaman online ilegal. Lebih baik hindari bisnis pinjaman online ilegal seperti ini ya teman-teman, agar tidak dirugikan. Namun jika sudah terlanjur menggunakan pinjaman online ilegal, lebih baik tidak usah dibayar, ya kan? Karena anjuran Kominfo sendiri pernah menyatakan bahwa pinjaman online ilegal tidak usah dibayar. Ya, saya ulangi lagi ya. Tidak usah dibayar kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur meminjam di pinjaman online ilegal. Tapi tetap hati-hati buat teman-teman semuanya. Jangan sampai kalian menjadi korban dari aplikasi pinjol ilegal ini. Kalau menurut saya setuju pinjaman online ilegal ini tidak usah dibayar. Kenapa? Karena kalau dibayar, mereka akan untung dan akan terus beroperasi. Jika tidak dibayar, mereka akan rugi dan besar kemungkinan akan tutup. Jadi aman kan, kita semuanya terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan kalau misalkan ada pengalaman tentang apa ya, bisa dibilang pinjaman online ilegal, teman-teman yang galbay ataupun yang ada yang neror juga, mungkin bisa diceritakan di kolom komentar. Yang pastinya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, terus juga buat orang-orang yang baru saja memulai untuk meminjam di pinjaman online ilegal. Yang pastinya teman-teman selalu berhati-hati, selalu diteliti dulu ya, kira-kira ini terdaftar atau tidak di OJK. Terus juga kira-kira ini bermanfaat atau tidak untuk teman-teman. Kalau malah merugikan, lebih baik nggak usah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan mengadakan giveaway pulsa senilai Rp100.000 jika video ini tembus 1000 like. Syarat ikut giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua yaitu wajib subscribe channel Yuda Sipra Vintage. Yang ketiga yaitu share video ini di media sosial kalian, WA, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tuliskan komentar positif mengenai video ini. Yang kelima yaitu tulis nomor handphone atau WA kalian di kolom komentar. Pemenang akan kita pilih secara acak. Semoga beruntung.